Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya, distributor NASA di seluruh Indonesia. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara live ya, di grup Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas trik branding dan selling herbal NASA. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir silakan dicolek dulu ya, dicolek dulu temnya, bisa dicolek dulu sambil kita nunggu ya. Mungkin nanti sekitar ya 50 lah, 50 yang melihat, insya Allah kita akan mulai ya. Nah, mungkin kita sapa-sapa dulu sebelum kita mulai materi hari ini. Dan materi hari ini tentunya saya yakin teman-teman sangat butuh dan sangat perlu ya, gimana sih caranya branding, dan mungkin juga baik itu branding diri dan juga nanti ada branding produk, lalu nanti juga ada tentang selling itu apa, dan kita insya Allah akan berbagi trik gimana sih cara selling herbal ya. Nah, karena nanti itu kita akan berbagi ya tentang cara yang paling termudah, dan insya Allah ketika nanti teman-teman praktek itu teman-teman akan memahami dan tentunya omset penjualan herbalnya meningkat. Oke, mungkin kita sapa dulu nih, ada Bu Yeni ya, jangan lupa dicolek temnya, ada Bu Teti, ada Bu Nini ya, ada Suhendri, Pak Suhendri dari Mungkul luar biasa, dari Pasuruan Bu Elina, dia ada Bu Wina kalau nggak salah di Hongkong ya, terus ada Bu Tati, Bu Fani dari Bali, terima kasih sudah hadir, ada Bu Astri. Jangan lupa ya dicolek ya, karena materi hari ini saya yakin sangat bermanfaat ya, makanya jangan lupa dicolek. Nah, sambil nunggu teman-teman dicolek, marilah sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini agar berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, teman-teman kita berdoa sejenak ya, kita mohon agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya itu bisa teman-teman pakai untuk kebermanfaatan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu lah kami memohon ampun, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Allah, pada pagi hari ini kami seluruh distributor NASA di seluruh Indonesia dan yang berada di mancanegara sedang melaksanakan belajar untuk memperbaiki diri demi kemajuan dan kebaikan hidup kita. Ya Allah, pahamkanlah, mudahkanlah, lancarkanlah di mana kami dalam melakukan sesi webinar pada pagi hari ini. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat, ar-rahmat, rezeki yang telah kami terima, yang sedang kami terima, dan yang akan kami terima. Terima kasih ya Allah, maafkan kami. Berdoa selesai,
Oke teman-teman, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah 61 ya, tidak usah berlama-lama. Saya yakin teman-teman sudah paham ya kami berdua, dan nanti tentunya tidak usah perkenalan diri, kita akan langsung saja. Namun sebelum kita langsung, coba teman-teman applause dulu dong buat pemateri pada pagi hari ini. Nanti beliau oleh Pak Nugroho ya, jadi beliau akan berbagi trik branding dan selling Herbal Nasa. Untuk itu masih applause dulu yang meriah. Kita berikan waktunya pada Pak Nugroho, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Salam sehat dan sejahtera. Oke, kita ketemu lagi ya pada pagi menjelang siang hari ini ya. Alhamdulillah masih diberikan nikmat ya kesehatan ya, sehingga kita masih bisa stay tune ya di webinar Facebook Kesehatan dan Kecantikan Nasa. Oke, setelah beberapa hari yang lalu kita sharing-sharing di sini, nah pada pagi hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu lagi. Kita mau sharing-sharing, ngobrol ya, sekaligus nanti tanya jawab ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, nanti yang bisa terjawab kita bantu jawab ya, seandainya terbaca atau waktunya mencukupi. Kalau tidak ya nanti jawabannya menyusul gitu ya. Oke teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Topik Pianto tadi ya, hari ini kita akan sharing, akan ngobrol-ngobrol membahas tentang branding dan selling yang begitu ya teman-teman ya. Saya yakin selama ini ya teman-teman itu sudah melakukannya ya, sudah menjalankannya, bahkan mungkin sudah merasakan hasilnya ya. Tapi mungkin itu hanya beberapa orang ya, belum semuanya, karena distributor NASA itu ratusan ribu sampai juta begitu ya. Mungkin ya beberapa orang yang sudah paham betul apa itu branding gitu ya, dan sudah menikmati hasilnya ya. Terus yang selling ya, yang selling sudah ada yang bisa melakukan penjualan dari berbagai produk yang ada di NASA. Nah teman-teman, mudah-mudahan ya nanti rezeki bagi kita juga ya, produk-produk dari kita ya, ada 4 yang kita support ya, Herbatus, Herbagin, Kurkumet, dan Herbastamin ya. Nah ikut menjadi bagian selling atau penjualan dari teman-teman semua ya. Ya kita berdoa saja, tapi tidak ada paksaan ya, memaksa ya. Namanya kalau paksaan itu force ya, itu tidak bagus. Tapi kita gunakan power begitu ya, power ya, itu jauh lebih powerful. Nah begitu ya. Oke teman-teman yang sudah belajar dengan kita tentang magnet rezeki, force power dan sebagainya pasti paham betul begitu ya. Oke, terima kasih. Kita sambil sapa Bu Ani Maria, Bu Fitria Nasa. Oke, Bu Fitria, ketemu lagi ya Bu Fitria. Bu Erna Stokis Tulungagung, Mas Fajar ya, Bu Rosmiati. Oke, teman-teman, jadi kira-kira waktu 1,5 jam ke depan akan kita bagi 2 sesi nanti ya, saya dengan Pak Topik ya, termasuk nanti ada sisipan tanya jawab begitu ya, sambil kita menjawab yang mungkin bisa kita jawab ya di waktu yang tersedia. Oke ya teman-teman. Nah ini ya, berbicara masalah branding ya, brand gitu ya, teman-teman tahu ya brand ya, branding ya. Saya kira sudah nggak asing lagi teman-teman istilah branding begitu ya. Ya. Branding itu apa teman-teman? Bisa saya bacakan ya. Nah nanti ada di situ, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di sini ya. Sekali lagi, ini salah satu contohnya adalah sehat sejahtera bersama Herbal Nasa. Itu salah satu slogan ya, slogan itu bagian dari branding ya, bagian dari branding. Dan semakin sering kita ucapkan, kita tuliskan, kita sampaikan ke banyak orang ya, insya Allah itu nanti ada pengaruhnya, karena itu merupakan branding. Jadi kita itu nanti terbrand begitu ya, terbrand, atau kita membranding diri kita itu bisa sehat dan sejahtera dengan Herbal Nasa. Nah ini selalu kita sampaikan ya, bahkan di salam-salam kita pun selalu seperti itu ya. Itu tujuan untuk branding. Oke, sesuai judul yang ada di atas, yaitu kita trik branding dan selling. Yang sebenarnya trik itu sesuatu yang sebenarnya sederhana kan gitu. Trik itu istilahnya sederhana, tapi memberikan dampak kan begitu ya. Nah,
memberikan dampak. Nanti teman-teman kalau sudah mempraktekannya, ya insya Allah ada hasilnya, ya. Kita selama ini sudah menggunakan sebagian branding dan selling itu, ya. Dan branding dan selling itu boleh dibilang kalau kita menggunakan paket hemat kan gitu, masih menggunakan paket hemat. Karena kalau yang paket mahal, paket berbayar itu ada ahlinya kan begitu ya, teman-teman. Ya nanti kalau teman-teman pernah ikut seminarnya atau baca kira-kira pakarnya branding di Indonesia itu siapa kan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau teman-teman mencari di Mbah Google begitu ya, itu nanti akan muncul nama Subianto gitu ya, Pak Subianto ya, Pak Bi atau Pak Subianto itu salah seorang pakar branding di Indonesia begitu. Dan itu kalau kita menjadi kliennya gitu ya, kita konsultasi ke dia untuk branding ya, itu tentu saja berbayar kan, dan itu tidak sedikit ya. Kita mencoba belajar branding sendiri ya, dengan cara-cara kita, dengan ilmu yang bisa kita pelajari begitu ya. Ya tujuannya untuk apa? Untuk tentu saja membantu selling kan, intinya gitu ya, membantu selling tujuan itu apa ya, untuk menambah kesejahteraan kita kan begitu ya. Kalau kita sellingnya banyak misalnya gitu ya, nah nanti kesejahteraan kan meningkat begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya, bisa dilihat di situ branding ya, branding teman-teman ya. Ya, branding itu apa ya, bisa dilihat fitur atau karakteristik tertentu gitu ya, untuk mengidentifikasi produk atau barang atau jasa dan membedakan dengan yang lain. Nah istrinya ya biar punya brand sendiri, nah itulah branding. Jadi fitur atau karakteristik tertentu ya pada barang atau jasa atau bahkan itu personal ya, diri kita itu juga perlu branding, itu kan termasuk barang ya. Nah itu untuk mengidentifikasi biar pasti ya, biar dikenal ya, ujung-ujungnya kan laku kan begitu ya, atau menimbulkan image. Itu bagian dari fungsi branding adalah memberikan image ya, image yang bagus, image yang mewah dan sebagainya, dan bisa membedakan dengan yang lain ya. Contoh brand. Nah branding itu untuk apa saja ya, banyak ya. Branding itu untuk apa teman-teman ya, ada untuk produk ya, ada untuk personal ya, manusia begitu ya, nanti ada untuk perusahaan ya, terus ada juga untuk co-branding ya, bahwa terus juga lokasi ya, lokasi itu penting untuk sebuah bisnis ya. Nah lokasi itu juga menjadi sasaran atau target branding ya, branding. Oke, teman-teman pernah dengar salah satu branding ya, saya kira kalau teman-teman tahu berarti sukses benar itu branding kan begitu ya. Oke. Oke, kira-kira teman-teman langsung berpikir apa atau itu sama dengan apa begitu ya. Oke, rajanya diesel. Nah, siapa teman-teman rajanya diesel? Anda tahu nggak rajanya diesel? Nah, kalau Anda tahu berarti itu brandingnya berhasil. Rajanya diesel siapa teman-teman? Isuzu kan gitu ya, Isuzu rajanya diesel kan begitu. Nggak usah pakai kita sebut Isuzu, kalau sudah rajanya diesel itu nah, Isuzu kan begitu. Itulah branding ya, kuat, brandingnya kuat ya. Ada lagi the power of dream. Nah itu brandingnya siapa ya, slogannya siapa teman-teman tahu nggak? Nah ya, kalau belum tahu kita kasih tahu ya, the power of dream adalah brandingnya Honda ya. Nah, ya ada lagi selalu di depan, itu siapa? Yamaha kan begitu ya, Yamaha selalu di depan. Nah itu kan sering jadi guyonan kita semua, itu bagian dari branding dan itu sudah mengenal ya, mengakar di masyarakat. Nah itu branding. Nah nanti branding itu bisa untuk sebuah tadi ya, perusahaan ya, berarti tadi Honda itu perusahaan ya, the power of dream. Nah nanti masing-masing produk ya, masing-masing produk dari Honda itu ada brandingnya sendiri-sendiri, ada slogannya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau slogan yang membuat masyarakat itu juga ada ya. Nah, mobil sejuta umat. Nah, tahu nggak mobil sejuta umat? Nah, Jazz kan begitu ya, karena Honda Jazz itu banyak sekali dan laris, makanya dibilang mobil sejuta umat. Atau dai sejuta umat. Nah, dulu siapa yang terkenal? Nah, Haji Zainuddin MZ. Nah itu brandingnya di situ ya, sudah jadi ya. Ya.
Oke, ada lagi branding memang tiada duanya. Tahu nggak memang tiada duanya? Siapa? Kijang, kan begitu. Kijang itu jualan istimewa, ya. Brandingnya jadi, ya, ya. Memang tiada duanya. Nah, itu Kijang, itu branding produk, ya. Bukan branding perusahaan Toyota, tapi branding produk untuk Kijang. Nah, nanti Toyota Alphard itu ada brandingnya sendiri, ya. Ada brandingnya sendiri, ada slogannya sendiri untuk Toyota Alphard. Nah, yang saya tahu branding untuk Land Cruiser. Nah, Land Cruiser ya, mobil kelas atasnya Toyota ya, kelas premiumnya Toyota ya. Itu slogannya apa? The King of the World ya, raja di dunia. Kan apa? Memang Land Cruiser diakui sangat mumpuni ya. Nah, orang kalau sudah punya Land Cruiser itu kategorinya keren ya. Ya. Karena apa? Itu mobil kelas atasnya Toyota kan begitu ya. Harganya yang baru sekitar 3M. Nah, di situ ada ya. Nah, nanti branding yang lain masing-masing produk per kendaraan juga ada, Suzuki juga ada ya, semua ada. Nah, itu tujuannya apa? Ya, untuk semakin memperkenalkan, semakin mempermudah masyarakat mengenal perusahaan kita, perusahaan itu atau produk ya, atau produk itu kan gitu. Itu penting ya, branding ya. Teman-teman, kita ajarkan di sini branding, termasuk branding teman-teman sendiri ya. Branding teman-teman sendiri nanti ada ya, jadi kita belajar ya, kita belajar. Nah, ini tadi kita bicara masalah branding produk ya, branding produk. Nah, di sini misalnya ya, kita kurkumet, kurkumet itu bisa kita branding. Nah, kurkumet ya, ahlinya kista dan keputihan misalnya. Nah, itu sebagai branding produk kan begitu ya, sebagai branding produk ya. Nah, produk-produk yang lain ya itu bisa kita branding ya, misalnya ahlinya herbal asam urat. Nah, itu branding untuk herbatus misalnya seperti itu biar mudah dikenal ya, biar Anda mengingatnya ya. Begitu herbatus asam urat ya itu gitu ya. Nah, kita bicara asam urat ya herbatus, bicara herbatus ya asam urat, pagelino kan begitu. Nah, stamina herbal stamin kan begitu ya. Contoh lagi ya yang digunakan untuk branding ya, branding itu misalnya kayak perusahaan ya, ini branding perusahaan itu NASA ya, NASA Natural Nusantara itu karya anak bangsa ya, untuk Nusantara kan begitu ya. Jadi seperti itu ya branding. Nah, teman-teman nanti bisa bikin branding untuk diri sendiri ya. Nanti kalau kita bahas di branding personal ya, branding personal itu penting ya, penting. Nah, teman-teman, misalnya kayak kita branding perusahaan ya, branding perusahaan ya, Herbal Tama misalnya. Nah, di situ kita brandingnya penelitian dan pengembangan obat rasional. Nah, gitu. Atau bisa bikin yang lain ya, bisa bikin yang lain. Jadi kita itu bisa memperbarui ya branding atau slogan itu setiap waktu tertentu ya, sesuai kebutuhan ya. Kalau dulu misalnya Toyota itu memang tiada duanya, sekarang brandingnya sudah nggak ada, tapi itu sangat-sangat fenomenal kan, sangat-sangat dikenal masyarakat. Karena sekarang Kijang udah nggak keluar, yang keluar adalah Innova kan begitu ya. Innova sekarang punya branding sendiri, tapi brand Kijang itu sudah menghasilkan banyak omset kan begitu ya. Bahkan sekarang pun masih orang mengenal. Nah, kalau memang tiada duanya yaitu Kijang. Nah, kalau Anda mau branding diri Anda sendiri, misalnya foto Anda tulis memang tiada duanya. Nah, karena nggak ada yang kembar persis dengan Anda kan gitu. Nah, itu kalau kita ngikut brandingnya Kijang kan begitu ya. Oke, itu keberhasilan, kesuksesan sebuah branding ya. Nah, Jogja sendiri juga ada brandingnya ya. Nah, bahkan kabupaten aja Bantul itu ada brandingnya begitu ya. Setiap kota itu bikin branding sendiri-sendiri ya. Jadi ketika branding itu sudah menempel, nanti identik ya dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu apa tadi ya, bisa produk, barang, jasa, lokasi kan begitu, termasuk kota itu ya. Nah, kota pelajar itu mana? Itu branding kota Jogja, kota pelajar dan budaya. Nah, atau kota pelajar dan pariwisata itu branding ya. Nah, Bali punya branding sendiri ya, branding itu yang memudahkan setiap orang mengidentikan sesuatu itu dengan dia ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya menyebut the power of dream itu identik dengan Honda, atau mungkin slogan yang cukup dikenal ya, branding terkenal itu connecting people. Anda tahu connecting people, ketika Anda menyebut connecting people itu apa? Nokia ya. Sekarang padahal Nokia sudah
sudah nggak kelihatan kan begitu ya. Tapi branding itu masih ingat kita ya, connecting people, artinya penghubung orang gitu. Karena apa? Itu ya slogan yang tepat, branding yang tepat untuk sebuah produk HP kan begitu ya, menghubungkan orang ya, connecting people ya. Di situ. Nah, itu branding. Ya, nanti branding-branding yang lain ya bisa kita bikin tergantung tujuan kita. Nah, lebih kemana ya, branding perusahaannya, branding produknya ya, kita bikin sesimpel mungkin lah yang mudah dikenal begitu ya, yang mudah dikenal ya. Jadi nggak panjang-panjang kalau slogan itu kayak tadi rajanya diesel, nah udah identik itu dengan Isuzu. Nah, untuk produk Honda misalnya mau membuat sebuah mesin diesel itu sudah kalah brandingnya dengan Isuzu kan gitu ya. Dan ahlinya diesel memang berpengalaman itu Isuzu kan begitu ya. Nah, kalau rajanya diesel itu ya Isuzu itu termasuk Panther gitu ya, raja irit ya, raja bandel kan begitu. Ini nggak promo ya, tapi ini contoh sebuah branding yang berhasil begitu ya. Nah, kalau Honda itu brandingnya tadi The Power of Dream, masing-masing produk Honda juga punya sendiri. Nah, oke, sekarang branding lokasi ya, branding lokasi teman-teman ini penting, branding lokasi. Jadi teman-teman ketika mempunyai sebuah bisnis ya, lokasi itu berilah branding ya. Ya, lokasi itu rumah kita, rumah Anda atau kantor ya. Ya, berilah branding. Itu bisa di Google Map, bisa di Facebook ya. Jadi itu selain sebagai branding ya, itu nanti juga bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar kita ya. Jadi misalnya branding ya, kita nulis aja di Facebook gitu ya, terus posting di situ kasih branding lokasi ya gitu. Misalnya di pusat herbal asam urat yang bikin sehat dan sejahtera. Nah, nomor HP-nya kasih. Nah, itu branding lokasi ya, penting. Dan itu bisa kita posting setiap hari. Itu pengaruhnya ke kita dan orang lain. Kalau ke kita itu lama-lama itu belief ya, keyakinan ya, masuk ke bawah sadar kita ya. Inilah tempat kita, tempat herbal ya, asam urat yang bisa bikin sehat dan sejahtera. Itu branding, bikin di Facebook. Nah, nanti kalau caranya bagaimana itu teknisnya otak kiri ya, suatu saat mungkin bisa diajari oleh Upline atau oleh Pak Topik nanti ya. Itu branding lokasi di Facebook. Nanti di Google Map, di Google Business, di situ juga bisa ya. Kita tuliskan branding kita, lokasi kita. Karena apa? Itu yang dikenal ya. Gitu ya. Itu branding di map penting. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan NASA, nanti udah muncul petanya di Jogja. Teman-teman nulis Herbal Tama, itu keluar Herbal Tama, di situ udah ada petanya dan lain-lain. Ya, ada nomor HP-nya dan lain-lain. Itu pentingnya sebuah branding ya, branding lokasi. Atau misalnya teman-teman itu punya bisnis pariwisata, nah misalnya itu desa wisata, itu ya branding. Nah, itu nanti di branding desa wisata Tembi, nah, itu sebuah branding lokasi ya. Desa wisata Imogiri, nah, misalnya, atau di sini kita branding base camp sehat dan sejahtera. Nah, itu branding base camp. Nah, kalau kita kan brandingnya ya Joglo Herbapreneur Yogyakarta. Nah, kita segitu memang brandingnya ya, ada Joglonya, ada Herbapreneurnya, ada Yogyakarta, identitas Jogja dan identitas 4x4. Nah, teman-teman paham gitu ya. Jadi ini branding lokasi. Teman-teman nanti silakan belajar untuk branding lokasi masing-masing. Bahkan kita mau branding lokasi manapun yang ada kaitannya dengan kita boleh. Nah, misalnya di sini pusat herbal asam urat Tegal. Nah, nomor HP, nah, itu branding ya. Nah, kalau sama sekalian bawah sadarnya ya berarti misalnya ya pusat herbal asam urat yang bikin sehat dan sejahtera. Nah, nomor HP, nah itu branding ya, branding lokasi. Silakan teman-teman nanti belajar karena penting di situ ya. Dan nanti Mbak Google itu kenal ya. Jadi kalau kita misalnya mau menuliskan alamat ya Sherlock gitu ya, atau kita pesan Gojek, tinggal kita tuliskan alamat kita sesuai branding. Misalnya kita nyari di Gojek, tulis Herbal Tama Persada begitu ya, klik nanti keluar Herbal Tama Persada, alamatnya ini kan, begitu mudah ya. Artinya ya nanti pihak-pihak lain itu lebih gampang mengenali kita begitu ya teman-teman. Oke, itu salah satu gambaran betapa sangat bermanfaatnya sebuah branding ya. Nah, ini branding yang berikutnya yang sangat penting adalah branding diri ya, branding diri teman-teman ya. Ya, branding diri itu supaya diri kita itu dikenal. Dikenal siapa? Ya dikenal oleh
jaringan kita ya dikenal oleh orang-orang lain, konsumen kita dikenal oleh alam semesta. Nah, branding diri itu tujuannya untuk itu ya. Apalagi kita seorang leader ya, seorang leader sudah Crown Diamond, kita belum tentu itu kenal dengan semua jaringan di bawah kita. Tapi jaringan di bawah kita bisa mengenal kita, bisa tahu kita dari branding kita, dari branding kita. Nah, begitu AB002, semua orang sudah tahu itu brandingnya di situ. Apalagi di apa ya, banyak di share teman-teman. AB001 siapa? Orang nggak perlu sebut namanya sudah tahu. Itu branding yang menempel ya. Nah, kita semua bisa membranding diri kita. Nah, terutama ini misalnya ya, selain kita untuk diri kita sendiri, untuk jaringan kita, ada branding diri itu sangat penting untuk seorang pembicara misalnya ya, seorang mentor, seorang public figure itu branding diri ya. Ya kayak Pak Mario Teguh, Ibu Santoso dan sebagainya, itu branding dirinya seperti apa? Anda bisa melihat mereka tuh pasti sudah mempunyai branding diri supaya lebih mudah diingat, lebih mudah dikenal. Nah, kalau brandingnya Pak Ustadz Nasrullah apa? Magnet rezeki kan itu, identiknya dengan magnet rezeki ya. Itu branding diri, sesuatu yang menempel pada diri kita dan membuat orang lain mudah mengenal kita ya, branding diri. Ya, teman-teman nanti silahkan membuat branding ya untuk diri sendiri ya. Tujuannya apa? Ya biar dikenal tadi oleh siapa? Oleh konsumen, oleh jaringan kita, oleh alam semesta begitu ya. Jadi branding diri kita itu dikenal oleh alam semesta apa? Branding dirinya misalnya Pak Topik itu ya suka berbagi ilmu, itu branding itu suka berbagi ilmu, dikenal juga oleh alam semesta gitu ya. Itu branding itu penting ya untuk diri kita. Nanti teman-teman silakan membuat branding yang pas untuk kita, tentu saja branding yang positif kan begitu ya. Ya caranya bagaimana? Ya pilih-pilih teman-teman mau jadi apa kan gitu ya. Nah, misalnya pakai sekalian nama di Facebook misalnya ya, ada Eva Stokis NASA Tangerang misalnya, itu sudah masuk bagian branding diri ya. Jadi sudah ada nama orangnya, ada alamatnya, ada bisnisnya di situ ya. Nah, Eva Stokis NASA Tangerang, nah itu sudah branding diri ya. Nanti ketika orang itu mencari Eva, mencari NASA, mencari Tangerang, itu bisa ikut dikenal ya, ikut dimunculkan. Itu bagian dari branding ya. Nah, banyak teman-teman yang namanya cuma Susi Sadu. Nah, Susi Sadu itu kalau dicari di Facebook banyak sekali kan begitu ya, banyak sekali. Nanti kita kesulitan ditemukan kan begitu ya. Nah, atau branding yang sekalian bagus ya, misalnya Susi ya, Susi suka sedekah misalnya, Triple X. Nah, itu branding diri ya, branding diri seorang Susi itu suka sedekah. Itu tentu saja branding itu ada kaitannya atau semirip ya, mirip dengan yang bersangkutan memang suka sedekah. Nah, itu branding diri ya, branding. Nah, teman-teman membuat branding ya yang sesuai mau seperti apa, dan itu teknisnya itu belajar otak kiri kita mau seperti apa, dan itu tidak mudah ya, artinya bisa dipelajari ya. Nanti pilih-pilih gitu. Termasuk nanti branding itu kita menggunakan logo perusahaan begitu ya, logo perusahaan ya. Nah, di sini misalnya nih ada gambar di kanan ya, ada mobil, ada foto. Nah, apa yang Anda simpulkan gitu ya, apa yang Anda pikirkan dari foto itu? Nah, itu sebenarnya sebuah branding ya, tujuannya untuk membranding ya. Nah, di situ ya bisa dilihat, di situ ada produk, ada mobil, Anda lihat plat nomornya dan sebagainya. Nah, itu sebuah branding. Nah, brandingnya artinya apa? Ya kira-kira kan seperti itu. Nah, berarti ya mobil itu ada kaitannya dengan herbal itu kan begitu. Nah, kesimpulannya apa lagi? Apa yang Anda pikirkan tentang itu kan begitu ya. Nah, berarti itu bagian dari branding ya. Nanti kalau dijelaskan brandingnya itu artinya apa ya, agak panjang dan itu terserah teman-teman, tapi teman-teman sudah pasti melihat branding ini ya. Nah, ini artinya apa ya, ada plat nomornya, ada mobilnya dan jenis mobilnya. Ini bagian dari branding ya sebenarnya ya. Ya, artinya ya bisa mungkin branding itu produk herbal untuk orang kaya, ini yang punya mobil itu ada urusannya dengan jamu, katanya dengan jamu kan gitu. Terus meskipun gambar produk 4 itu tidak kelihatan, tapi bagi member NASA itu
ya sebagian sudah tahu atau mungkin sebagian besar ya ada warna kuning, hijau, biru, nah, itu produk-produk yang kita support ya, Herbatus, Curcumed, Herbagin dan Herbastamin. Nah, bagian juga dari branding. Kenapa kita menggunakan herba itu bagian dari branding, ciri khas ya. Nama kita banyak menggunakan herba ya. Herbatus, Herbagin, Herbastamin, ada Herbadiap, ada Herbalin dan lain-lain. Banyak produk kita pakai kata herba. Kenapa? Itu untuk branding, untuk ciri khas produk-produk kita itu pakai herba gitu ya. Selama belum digunakan perusahaan lain seperti itu ya teman-teman. Itu ciri khas ya. Artinya ya bahan dari herbal kan herbal gitu. Terus identik dengan herbal lama ya. Oke. Nah, jenis-jenis branding ya, itu bisa dengan logo. Nah, logo perusahaan ya, logo NASA, logo N, ada gambar panahnya, itu ada artinya, ada filosofinya, begitu ya. Logo N, logo NASA. Tadi yang paling depan ada N, ada NASA ya, karya anak bangsa untuk Nusantara itu slogannya. Logonya di situ ada gambar N dengan tanda panah, itu ada artinya ya. Pasti mungkin sudah diberitahu ya. Terus kita misalnya Herbal Tama, logonya seperti apa? Gambar di situ ya. Nah, ini di ruangan kita juga ada logo ya, logo Herbal Tama, ada gambar daun, ada tulisan H, ada tangan ya, ada lingkaran bulat, itu semua ada artinya, semua ada filosofinya. Jadi sebelum kita membuat logo itu kita pertimbangkan apa saja yang mau kita munculkan di logo. Ya, tentu saja nanti dibuat seindah mungkin ya, estetikanya biar bagus. Dan pentingnya branding melalui sebuah logo ya, logo perusahaan. Nah, terus bikin slogan tadi ya, slogan ya. Kita pernah bikin slogan ya, jadi lebih sehat atau uang Anda kembali. Ya, begitu artinya semacam sebuah garansi bahwa produk kita itu berkhasiat ya. Nah, jadi kalau orang itu beli ya dari Herbal Tama, di situ kita kasih slogannya, ada brosurnya dan sebagainya. Ya, jadi lebih sehat atau uang Anda kembali. Ya, gitu ya. Nah, itu bisa juga dikatakan tagline ya. Jadi kalimat pendek yang mudah diterima dan itu nanti menjadi ciri khas ya, ciri khas bagi kita. Terus ada brand voice ya. Brand voice itu pakai suara ya, pakai suara itu brand voice ya, pakai lagu. Nah, identik begitu ya, brand voice ya. Oke, sekarang kembali ke laptop. Nah, Anda tahu siapa itu? Identik dan itu branding ya. Saya tidak perlu menyampaikan itu siapa, tapi Anda pasti tahu. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Nah, itu suara, dengan suara ya, brand voice. Nah, oke, nanti media-media yang bisa kita gunakan untuk branding ya, untuk branding gitu. Bisa media offline, bisa media online ya. Offline itu ada surat kabar ya, zaman dulu itu masih ada spanduk, baliho, itu sarana-sarana untuk membantu branding kita supaya jadi. Tapi kita setelah mendapatkan logo, mendapatkan slogan atau tagline ya, itu sarananya untuk menyebarluaskan branding ya, itu bisa secara offline dan online. Online pakai media massa ya, koran ya, majalah itu, spanduk, brosur, atau event kita jadi sponsor di sebuah event begitu ya. Nah, nanti di situ pasti disebutkan, terus diberi kesempatan pasang spanduk, pasang baliho kan seperti itu ya. Terus branding di kendaraan ya, branding di kendaraan ya, tulisi ya, misalnya NASA stokis G1422. Nah, itu ya, setiap stokis banyak yang ditulis itu sebuah branding ya, branding offline di kendaraan ya. Atau kita tulisi Herbal Tama ya, atau kita pakai gambar produknya di situ ya, misalnya The Queen of apa itu. Ini yang secara offline ya. Dua-duanya itu memang lebih bagus dilakukan ya. Oke, secara online kita pakai media sosial ya, di Facebook ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok ya, di Twitter dan sebagainya. Itu media-media sosial yang bisa kita gunakan untuk branding ya. Itu sangat powerful ya zaman sekarang ya, pakai media sosial. Itu antara lain contoh sederhana, kita itu bikin Facebook ya, Facebook kita bisa punya banyak, 1 sampai 5 atau 10. Nah, misalnya contoh nama Facebook aja, kita punya Herbatus Asam Urat Yogyakarta. Itu ada Facebook saya, Herbatus Asam Urat Yogyakarta. Ada lagi Facebook itu Safiga herbal untuk keputihan. Nah, misalnya seperti itu, atau Curcumed herbal untuk kisah. Itu
sebuah branding ya, sebuah branding. Apalagi itu bisa kita gunakan sebagai akun ya, akun Facebook, akun Instagram, atau mungkin akun TikTok kan gitu ya. Nah, kalau kita brandingnya di TikTok misalnya Master Nganu, nah ya nggak apa-apa, itu memang kita pengennya memang seperti itu kan begitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan media sosial untuk branding teman-teman. Jadi misalnya Juragan Herbal Asam Urat Pemalang, nah misalnya ya itu branding kan begitu. Nanti orang-orang ketika mencari itu ya gampang begitu, itu branding kita. Tapi kita ya fokusnya di situ, berarti kita itu harus benar-benar menyediakan itu, karena kita brandingnya di situ ya, bukan hanya ya stokis Pemalang misalnya gitu. Tapi kalau kita mau lebih fokus ya di situ kasihlah nilai plusnya ya, suatu ada nilai plusnya ya. Misalnya di sini Pusat Herbal Kista dan Tumor Pemalang misalnya, itu branding ya, itu orang ya lebih mudah ketika mencari itu kan gitu. Nah itu tergantung studi kita mau produk yang mana yang kira-kira banyak dibutuhkan ya. Itu media sosial online. Terus berikutnya website ya, website gampang sekali ya, kita bisa punya website berbayar atau yang gratisan ya. Kita membranding perusahaan kita ya, misalnya ya ada asam urat ya, nah, misalnya herbatus.com atau rajanya asam urat Yogyakarta, nah seperti itu misalnya ya teman-teman ya. Oke. Terus ada iklan ya, kita iklan berbayar ya, iklan berbayar di online juga banyak tujuan untuk branding. Ada sering mendapatkan iklan kan di Facebook ya, iklan-iklan berbayar itu, nah itu bagian dari branding mereka, ujung-ujungnya itu selling kan begitu ya. Ya, ini tentang branding ya teman-teman ya. Nah kalau co-branding itu gabungan dari sebuah produk kerjasama ya untuk saling menguntungkan kan begitu. Misalnya di sini gampangnya ada produk misalnya kopi rasa ayam bawang, kopi rasa Indomie misalnya. Nah itu sebuah co-branding, jadi dari dua perusahaan, dua produk yang saling menguntungkan karena brandingnya sudah kuat begitu ya. Jadi kopi rasa ayam bawang, ayam bawang itu biasanya punya Indomie kan, atau kopi rasa Indomie kari ayam. Nah itu branding co-branding ya begitu itu teman-teman ya. Jadi itu kerjasama ya, nanti bisa kita bikin ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya produk dan yang bekerja sama dengan ini, nah di situ contoh branding ya, contoh branding yang berhasil misalnya Bangu itu apa, kecap kan gitu ya, kecap Bangu itu brandingnya kuat gitu ya. Nah ketika Anda bikin kopi nama Bangu itu orang identiknya masih itu kan, sering diposting ya di Facebook. Nah ini contoh-contoh logo tadi yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Di sini ada NASA, karya anak bangsa untuk Nusantara. Ini slogannya ya, slogannya. Ada logonya di sini N ya, NASA. Terus ada tanda panah lingkaran ya. Nah, daur ulang ya. Nah di sini logonya seperti itu dan Anda pasti tahu artinya ya. Bapak Hana dan tim pasti sudah tahu benar filosofi ya dari logo ini ya. Terus ini logo kita ya, logo kita ya, ada ini melambangkan daun kan, ini daun ya, ada huruf H di sini tapi kita modifikasi dengan ada gambar tangannya di tengah. Nah terus ini ada lingkaran bulat ke atas, jadi kita H tapi melancip fokus di sini. Nah itu ada filosofinya semua. Kenapa sih kita bikin logo seperti ini dan logo ini artinya apa? Itu kita ciptakan dan ada filosofinya, ada artinya, ada tujuannya gitu. Oke, ini branding ya, Manusia Hoki. Nah, teman-teman yang sudah bergabung di Manusia Hoki, ini sebenarnya kita brandingnya apa? Manusia Hoki, dan pakai uang kan gitu, nulisnya pakai uang. Ini sebuah branding bahwa ya Manusia Hoki itu kita sejahtera ya. Parameternya salah satu kan sejahtera itu dengan uang kan begitu ya. Kita kasih di sini branding ya, ada Manusia Hoki, ada gambar produknya, ada uang. Itu sebuah branding ya. Branding untuk tujuan kita siapa? Untuk siapa? Untuk teman-teman Manusia Hoki kan begitu ya, di grup Manusia Hoki ya. Ini branding. Terus ini ada Jampi Ati ya, Panti Asuhan Jampi Ati Yogyakarta. Ini sebuah logo, sebuah stempel dari Panti Asuhan ya, Panti Asuhan yang kita punya ya. Di sini ya, ini
di halaman depannya itu juga tulisannya Jampi Ati Yogyakarta. Kenapa pakai Yogyakarta? Jogjanya itu ada kata 44, itu branding kita. Branding kita itu identik dengan 44 ya. 44 itu mobil double garden ya, karena kita hobinya memang mobil jeep ya. Yang di sini bahkan pantinya pun kita pakai Yogyakartanya itu tulisannya pakai 4 kali 4. Di sini ya, tulisan ini yang tertempel di bangunan itu juga tulisannya Yogyakarta 4 kali 4 ya, tulisannya pakai 4. Bahkan di tempat kita yang Joglo Herbal Planner itu Yogyakartanya juga 4 kali 4. Itu apa? Branding, identik semua ya biar sama. Ini juga sebenarnya branding ya. Nah, ini nomor kendaraan itu juga branding apa? Branding diri ya. Orang kalau sudah kenal, sudah tahu mobil ini lewat, dia sudah tahu oh itu Pak itu mobilnya itu. Kalau orang bertanya, itu kok mobilnya platnya Jamu 744 MU atau 74 MU? Nah, itu orang jadi bertanya, ini kok Jamu? Nah, mungkin ada kaitannya dengan jamu kan begitu ya. Itu sebuah branding ya, sebuah branding. Nah, nanti teman-teman ya yang belum pernah ngasih di sini yang belum pernah ngasih komentar. Ini salah satu contoh komentar ya. Jadi untuk branding teman-teman ya, branding teman-teman biar semakin dikenal begitu. Salah satunya misalnya ya, branding lokasi ya, branding lokasi. Nih teman-teman ya. Branding lokasi ada gambar ya, bisa dilihat gambar ya di sini ya. Bersih, nyaman dan terjangkau. Ini ya sebelah kiri, yang kotak sebelah kiri itu ya, itu kita memberikan komentar di lapak orang gitu. Tapi komentar itu ya komentar itu memberikan komentar yang baik ya ke dia. Kita kan dapat pahala. Kita memberi komentar yang baik dan kasih bintang 5. Kasih bintang 5. Sekaligus kita posting di situ ya tentang bisnis kita. Ini jadi saya posting di sini maaf. Jadi saya posting di sini ya. Ya ini foto yang sebelah kiri. Ini adalah foto ketika di hotel Solo Paragon. Ya. Jadi pihak hotel, pihak manajemen kalau kita memberikan komentar seperti ini, dia itu menerima, tidak marah. Kenapa? Ya memang kita itu ke sana. Kita jadi pengunjung ke sana, jadi tamu, dan kita ada fotonya ini, foto itu di lokasi sana. Jadi memang fotonya di sana, di hotel Paragon. Nah, ini otomatis kan sudah mengenalkan ya branding produk kita di hotel. Artinya apa ya? Berarti produk itu sampai masuk hotel, itu nginep di hotel atau dijual di hotel, atau memang untuk kelas orang-orang yang menengah ke atas yang tidurnya di hotel, itu sebuah branding ya. Jadi ini teman-teman bisa melakukannya untuk setiap tempat. Bahkan teman-teman mampir di tempat wisata, mampir di rumah makan, di hotel, itu semuanya Anda diberikan kesempatan untuk memberikan status komentar ya. Nanti kan dapat dari pemberitahuan Google itu ya. Nah, di situ Anda mau komentar apa? Nah, komentarlah yang baik, kasih bintang 5 dan tampilkan foto Anda di situ dengan branding Anda. Nah, misalnya Anda itu bawa produk herbal itu dibagiin, di situ sambil foto. Nah, itu akan diterima ya, dan dilihat banyak orang ya di lokasi itu ya. Ya, kayak ini contohnya. Terus yang sebelah kanan ya, teman-teman kalau tahu di sini yang dua ada cangkirnya itu pojok kanan atas, itu foto di Hotel Hyatt. Nah, teman-teman yang pernah ke sana pasti tahu, oh itu di Hotel Hyatt, karena identik ini Hotel Hyatt, dan kita posting foto ini di komentar tentang Hotel Hyatt. Hotel Hyatt tidak akan protes. Karena apa? Memang itu fotonya lokasinya di sana dan kita salah satu pengunjungnya, bahkan mungkin pelanggannya kan begitu. Ini yang sebelah kiri juga ya, foto ini juga di Hyatt kan begitu. Nah, itu sebenarnya branding diri kita sekaligus branding bisnis kita dan branding produk kita. Kita simbiosis ya, mutualisme lah, gitu. Saling menguntungkan dengan pihak hotel kan begitu ya. Ya, yang ini ya, ini branding plat nomor ya. Plat nomor itu juga branding ya, branding diri. Nah, oke. Ini slide tentang selling yang terakhir ya. Sebelum itu nanti silakan Pak Topik. Jadi selling ya, penjualan itu gambaran besarnya seperti ini. Nanti teknisnya untuk yang lebih lengkap bisa disampaikan oleh Pak Topik. Jadi yang pertama tahap selling itu ya, sellinglah atau jualah pada diri Anda sendiri ya. Ini ajarannya ya.
sellinglah, jualah pada diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau jual Herbatus, konsumsilah Herbatus, minimal Anda pernah konsumsi Herbatus. Anda akan secara emosional, secara fisiologis, secara psikis itu akan berbeda ketika Anda belum pernah meminumnya, apalagi membukanya belum pernah, warna kapsulnya aja nggak tahu, gitu ya. Ya, itu akan berbeda. Yang pertama adalah menjual pada diri sendiri, apalagi ini termasuk produk yang murah. Kalau Anda jual mobil Alphard, ya Anda tidak harus membeli Alphard, kan begitu ya. Tapi minimal Anda itu pakai mobil Toyota, kan begitu. Anda itu jual Alphard, jual Kijang Innova, kok mobilnya Honda, itu tidak tepat ya. Ya, tidak sinkron lah, begitu ya. Anda jual mobil Toyota kok nggak senang Toyota, ya belum pernah punya mobil Toyota. Nah, di situ ini menjual pada diri sendiri. Anda lebih baik sudah pernah mengkonsumsinya produk yang Anda jual. Berarti Anda jual Herbagin itu ya konsumsilah Herbagin. Anda pernah konsumsi Herbagin. Demikian juga Kurkumen, kan begitu ya. Menjual pada diri sendiri. Nah, yang kedua, menjual dengan menggunakan law of attraction. Ini penting ya. Gunakan menjual itu dengan law of attraction. Menjual diri kita ke alam semesta, menjual produk kita ke alam semesta, menjual produk kita ke pelanggan-pelanggan kita, itu gunakan hukum law of attraction ya. Ini kelas magnet rezeki ya. Jadi teman-teman tidak hanya menggunakan sekedar yang nomor 3, belajar strategi pemasaran dan penjualan. Teman-teman iya, bagus itu, tetap bagus, harus otak kiri ya. Belajar bagaimana cara menjual yang efektif, itu harus ya. Belajar teknik penjualan, tapi jangan lupa gunakan penjualan teknik law of attraction, itu penting ya, penting ya. Alam semesta akan membantu kita untuk mendapatkan omset yang besar ya. Tapi dimulai dengan menjual pada diri sendiri. Nah, oke, ini ya. Jadi rezeki itu hasil dari usaha dan magnet rezeki, kan begitu. Jangan hanya usaha toh, tapi magnet rezeki ya, atau melibatkan law of attraction ya. Nah, ini branding nih. Nah, branding ya. Produk herbal ya, NASA dan uang yang banyak. Nah, produk herbal NASA alhamdulillah bisa memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Kalau Anda tidak percaya, silakan buktikan, kan begitu. Kalau kita sudah membuktikannya. Oke, terima kasih. Semangat pagi teman-teman. Materi dari saya akan dilanjutkan dengan materi dari Pak Topik. Oke, terima kasih. Ya, sambil saya sapa ya Bu Veronica, terima kasih ya. Bu Suhaimi, Bu Kurniasari, Bali ya. Bali itu brandingnya kuat sekali. Bahkan dikira Bali itu negara ya, bukan di Indonesia tapi negara. Bu Mas Tufah ya, Bu Ratnaningsih ya, Bu Mak Fudu ya. Oke, jadi teman-teman sambil persiapan materi untuk topik ya, teman-teman yang belum pernah membranding ya, silakan belajar mulai saat ini dengan branding apa, branding diri, branding produk gitu ya. Bahkan branding perusahaan kalau Anda punya. Nah, kalau branding diri Anda belum pernah bikin, brandinglah diri Anda biar dikenal secara horizontal dan dikenal secara vertikal di alam semesta, kan begitu ya. Ya, oke. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya ke Pak Topik ya. Oke. Ya, teman-teman aplaus dulu dong yang meriah, atau dikasih like dong buat Pak Nugroho ya, yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami ya tentang branding ya, karena itu utama. Jadi ketika teman-teman mungkin kemanapun pergi bisa bawa Herbatus. Nah, mungkin teman-teman wisata, nah di situ bisa teman-teman tag ya lokasinya dan juga namanya. Jadi misal Pusat Herbal Asam Urat Pemalang, Pusat Herbal Asam Urat Jogja misalnya. Jadi ketika suatu saat orang kalau sudah sakit ya, dia pasti langsung searching di Google. Nah, bisa saja muncul di halaman terdepan Google nanti ya teman-teman. Nah, dari situlah insya Allah akan terjadi sebuah closing. Nah ini teman-teman boleh bertanya. Jadi silakan jika ada pertanyaan teman-teman, nanti insya Allah akan kami bantu jawab ya semampu kami, dan tentunya kalau waktunya cukup. Nah, yang selanjutnya di materi berikutnya saya akan berbagi tentang
teknik selling. Nah, ini tadi sudah dibahas sama Pak Nugroho ya. Nah, teman-teman saya yakin sudah paham sebenarnya. Nah, tapi kali ini ya saya hanya ingin memberikan sebuah teknik yang mungkin simpel dan teman-teman yang belum pernah ikut seminar kami mungkin belum paham. Nah, hari ini kita kasih bonus ya. Jadi selling itu ada dua sepengetahuan kami. Yang pertama direct selling, yang kedua online selling atau lewat online. Nah, kita akan bahas. Nah, semoga tulisannya kelihatan ya. Nah, coba teman-teman komen dulu. Nah, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham ya. Nah, di tips direct selling yang perlu teman-teman pahami, yang pertama itu ada yang namanya production knowledge. Nah, misal contoh nih, teman-teman ketika paham tentang herbatus, apa itu herbatus, kegunaannya untuk apa, bahannya dari apa, isinya berapa kapsul, itu penting ya, karena apa? Paling tidak teman-teman pahami. Dengan teman-teman pahami itu akan lebih mudah untuk closing. Nah, tujuan dari selling atau penjualan itu adalah closing. Terus yang selanjutnya itu ada penguasaan pasar. Nah, jadi ketika teman-teman bermain direct selling, teman-teman harus menguasai pasar. Target teman-teman itu di mana sih? Oh, saya mau jual herbatus sama bapak-bapak yang usianya 40 tahun yang dia kena asam urat. Nah, misal Anda bertempat di perkebunan sawit misalnya. Nah, di situ teman-teman bisa ketika teman-teman pergi ya, mungkin ke ladang atau ke perkebunan sawit, bawalah herbatus di tas teman-teman. Nah, dengan cara teman-teman menaruh di tas, misal nih ketika berangkat ke ladang, ketika teman-teman pengen selling ya, misalnya selling yang tidak disengaja. Jadi ketika misal ketemu sama bapak-bapak yang ada di perkebunan sawit, lalu Anda ngobrol ya, Anda ngobrol lalu misal dicontoh nih, cara ngecek untuk tip mudahnya asam urat seperti ini ya, tangannya ditekuk. Nah, kalau di bagian ujung sini itu sakit, berarti atau nyeri, pertanda asam urat sudah mulai ada. Jadi cukup Pak, coba tangannya begini Pak. Nah, kalau dia sudah gimana Pak? Sakit enggak? Oh enggak, yang kiri Pak. Oh ternyata sakit. Nah, dengan itu berarti oh ini Bapak ada tanda-tanda untuk asam urat. Nah, dengan situ nanti teman-teman berlanjut ya, berlanjut dengan biasanya pertanyaan. Nah, ketika bapak itu bertanya, Pak, Bapak tahu nggak produk ini? Kalau misal dia sudah punya asam urat ya, rasa sakit tadi, kita kasihkan, biar dia megang. Nah, ketika dia megang, saya yakin dia baca, oh herbatus misalnya. Terus manfaat secara tradisional digunakan untuk pelindung nyeri sendi, ya, asam urat. Nah, ketika dia bertanya lagi, nah teman-teman yang perlu dicatat, ya, ingat HP-nya itu teman-teman kasih pertama deskripsi yang harus teman-teman pahami. Terus yang kedua, teman-teman kasih testimoni. Nah, yang ketiga, teman-teman nyimpen orang yang pernah closing dengan teman-teman dalam wujud foto. Nah, nanti saya akan terangkan. Nah, sebelum ke sana kita lanjut dulu ya. Yang ketiga itu ada pendekatan. Nah, pendekatan tadi sudah saya jelaskan sedikit paling tidak ya. Jadi ketika teman-teman sudah ketemu, sudah ngobrol, itu sudah merupakan pendekatan. Nah, dengan cara kita ngobrol, kita nyaman dengan dia, nanti lama-lama ya tadi dia pasti akan bertanya ya. Akan bertanya, ini fungsinya untuk apa? Jadi selain untuk asam urat, oh ternyata fungsinya bisa untuk menghilangkan pegel nyeri sendi, menghilangkan kesemutan. Nah, rata-rata ya di seluruh Indonesia orang-orang yang usianya sudah 35 ke atas itu ya kalau tidak asam urat, kolesterol, emah ya. Jadi itu sudah penyakit yang umum. Nah, mungkin saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi untuk sellingnya, untuk penjualannya itu pasti akan lebih mudah. Nah, terus yang selanjutnya ya, yang selanjutnya menciptakan kebutuhan. Nah, tadi saya berikan contohnya, biar mereka butuh ya tadi dengan cara tangannya ditekuk misalnya. Oh ternyata dia punya asam urat, berarti dia butuh herbal untuk asam urat. Nah, dari situlah teman-teman akan timbul closing ya. Terus yang selanjutnya
memperagakan produk. Nah, ini akan saya contohkan teman-teman. Jadi ketika teman-teman biasanya kalau ibu-ibu ya, nah misal ini kita bawa herbatus misalnya. Nah, kalau ibu-ibu bawa herbatus di tas, ya, lalu ketika ibu-ibu itu datang ke arisan, nah itu silakan dibuka, ya, dibuka, terus diminum satu kapsul. Nah, pada saat Anda minum, itu mungkin Anda sambil berekspresi, wah enak sekali ya. Nah, pasti akan membuat orang di sekitar kanan kiri Anda itu akan penasaran. Nah, ketika mereka penasaran, pasti mereka juga akan tanya, minum apa ya Jeng misalnya. Lalu Anda menjawab, ini loh Jeng, dibaca aja. Jadi teman-teman tidak usah menjelaskan detail, cukup menggunakan peragaan, ya. Ini terutama bagi orang-orang yang percaya dirinya kurang. Itu cukup dengan modal produk sama modal HP, ya. Jadi tidak harus pintar ngomong ya, tapi cukup modal produk sama modal HP. Nah, contohnya ya, tadi Anda sudah minum, dia sudah penasaran tanya, lalu Anda tunjukkan produknya. Nah, kalau Anda sudah tunjukkan, dia pasti akan bertanya lagi, ini selain ini manfaatnya apa. Nah, misal kalau yang sudah minum lalu ada reaksi, oh anu loh, bisa bikin nganu misalnya. Nah, ini contohnya seperti Bu Yeni, semoga hadir dia. Oh, bisa bikin nganu. Oh, bikin nganu misalnya. Oh, ternyata herbatus bisa bikin nganu. Nah, kenapa bisa bikin nganu? Nah, mungkin ada yang tahu nganu. Nah, bisa komen dulu yang tahu nganu ya. Silakan komen dulu. Ya. Nah, nanti kalau belum tahu kapan-kapan kita live bahas ya. Jadi hari ini kita bahas tentang kesellingnya. Nah, kalau sudah dia tanya, lalu teman-teman peganglah HP teman-teman, pasti mereka akan tanya, ini apa toh? Nah, ketika dia tanya, kasih deskripsi herbatus. Ini loh Jeng, dibaca Jeng. Nah, kalau sudah, ya, dia mesti akan tanya lagi kalau dia minat. Ini selain untuk asam urat, fungsinya untuk apa? Ini loh Jeng testimoninya. Nah, teman-teman simpen 5-10 testimoni. Dengan Anda punya testimoni 10 dan itu sangat berbeda-beda. Nah, ini Bu Yeni hadir nih. Nganu itu semangat kelonan Pak. Wah, komennya HP. Nganu itu semangat kelonan katanya. Ya, Bu Yeni luar biasa ini komen. Nganu Pak Bu Sri dari ini. Wah, ini guys. Kalau sudah bahas tentang nganu bisa panjang nanti ya. Bisa sampai sore nanti kalau bahas nganu. Tapi kapan-kapan aja. Oke, ternyata banyak yang tahu ya tentang nganu. Nah, tadi saya sampaikan ini sudah ada simpen testimoni ya. Nah, ketika testimoni 10 dia baca, mesti kalau dia penasaran, dia mesti akan tanya lagi, ini harganya berapa? Nah, kebanyakan teman-teman ini yang susah closing di sini. Harganya teman-teman bisa langsung jawab 150. Nah, kalau teman-teman jawab seperti itu, biasanya tingkat closingnya itu akan rendah. Nah, untuk meningkatkan closingnya biar lebih tinggi, teman-teman cukup tunjukkan di HP-nya itu teman-teman pernah jual dan teman-teman foto selfie dengan orang yang beli produk herbatus dengan uangnya. Ya, ingat ya, Anda selfie dengan orang yang pernah beli herbatus dengan Anda dengan produk dan uangnya. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda tunjukkan, ini loh Jeng harganya. Nah, kalau dia masih bingung berapa sih Jeng? Nah, ini loh, masa Anda tahu harganya segini loh. Nah, dengan dia melihat uang 150.000, oh berarti murah ya, masuk ke bawah sadarnya. Jadi dia tidak mengatakan itu oh mahal ya. Nah, karena apa? Yang berkata itu HP. Nah, toh kalau memang itu nanti teman-teman belum closing, ya tidak apa-apa, teman-teman jangan baper. Ya, biarkan yang sakit hati HP-nya. Teman-teman nggak perlu sakit hati yang begitu. Nah ini ada Bu Nini nih. Pak Nugi salam nganu katanya. Nah, itu Nini. Ya, jadi itu salah satu teknik yang harus teman-teman kuasai terutama di direct selling offline. Terus ada handing objection ya atau mengatasi. Nah, bagaimana sih mengatasi ketika dia menolak misalnya nih? Ya. Misalnya dia menolak ya, misalnya menolak, "Mas, uangku belum cukup itu." Ya, atau Jeng, uangku belum cukup ya Jeng, gajianmu kapan ya? Minggu depan. Ya sudah dicatat, oh Ibu Yeni gajiannya minggu depan tanggal 1.
lalu kita follow up tanggal 1-nya. Follow up-nya gimana? Bisa lewat nomor HP, bisa kita datangi. Yang penting teman-teman jangan lupa ketika direct selling, teman-teman harus catat nomor HP-nya. Ya, semoga teman-teman paham. Terus yang selanjutnya itu ada yang keenam, mengatasi keberatan konsumen ya. Jadi konsumen itu kadang mereka keberatan bisa karena memang dia betul-betul belum punya. Yang kedua bisa nunggu suaminya ya. Tak tanya suamiku dulu ya. Nah kalau memang dia mau tanya suami, ya enggak apa-apa kita kasihkan. Oke silakan tanya suaminya ya. Boleh nomor HP-nya. Nah dicatat nomor HP-nya. Atau kalau memang itu tetangga Anda ya sudah, tinggal nanti kita follow up ya. Atau kita gojeki ya, kita kasih candaan suamimu pasti mengizinkan karena ini bisa membuat menjadi nganu misalnya. Nah itu masuk ke bawah sadarnya pelan-pelan. Terus yang selanjutnya yang ketujuh, nanti kalau sudah closing, hal apa sih yang harus kita lakukan? Kita akan memberi sebuah ucapan. Terima kasih ya Jeng, semoga dengan membeli produk Herbatus Nasa Anda akan menjadi semakin sehat, sejahtera dan berkelimpahan misalnya. Jadi kita mendoakan dengan seperti itu, orang yang Anda closing atau konsumen Anda itu merasa sangat bahagia. Udah beli tapi didoakan lagi, pasti dia akan merasa bersyukur kembali. Nah terus yang selanjutnya, nah ini yang paling teman-teman ya sering dihindari, yaitu mengunjungi ulang. Nah kebanyakan dari teman-teman kalau sudah closing ya sudah selesai, mau minum pusing apa enggak ya terserah kamu lah, yang penting aku udah closing, aku udah untung 50.000 misalnya. Nah kalau memang teman-teman pengen repeat order tinggi, itu silakan teman-teman kunjungi ulang atau bisa di follow up lewat WA ya. Misalnya Jeng gimana Jeng? Nah ini Banyuwangi siap nyusul nyimak pulang sekolah. Nah gimana Jeng setelah minum Herbatus misalnya? Nah reaksi apapun yang diberikan ke dia, komentar apapun yang diberikan dia, oh ternyata saya belum bereaksi ya. Nah itu kita gali, minumnya sudah rutin belum, dosisnya berapa. Nah itu teman-teman harus gali. Jadi jangan teman-teman selesai. Nah kalau teman-teman ini sudah selesai, ya sudah, teman-teman tidak akan terbranding di wilayah itu. Misal Anda di wilayah Bantul misalnya ya, di Jogja, di Bantul misalnya. Nah ketika teman-teman di RT misalnya, katakanlah Wioro misalnya ya. Nah, ketika teman-teman sudah terbranding di situ bahwa teman-teman itu ternyata jual herbal dan berkhasiat untuk asam urat misalnya. Nah, orang di satu RT sekali ada yang beli dan itu respon Anda baik, Anda datangi, itu akan mendatangkan 10 kali lipatnya ya dari apa yang Anda berikan. Misal Anda memberikan satu servis yang baik, dia nanti akan bercerita minimal itu 10. Nah, dari 10 orang dia juga akan cerita lagi minimal 10 lagi, jadi akan berkembang terus. Tapi kalau image-nya teman-teman sudah tidak baik, misalnya jual selesai lah, dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak direspon, ya sudah, nanti teman-teman juga akan kehilangan 10 kali lipatnya yang teman-teman tanam hari itu juga. Nah sampai di sini teman-teman paham ya? Yang paham coba Wioro dekat rumahku. Wah siapa ini? Bu Lina. Wah tetanggaan berarti. Aku ngipik Pak. Oh ya. Oke coba teman-teman yang paham coba bilang paham. Nah yang belum paham nanti kapan-kapan diulang lagi ya. Nah itu tadi tips di online ya, tips tentang online, direct selling, direct selling. Oke paham Bu Yani, paham. Oke nanti kalau emang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa bertanya ya. Nah sekarang saya tanya dulu nih, siapa di antara 200-an orang yang menyimak pada hari ini pernah konsumsi Herbatus? Coba komen dulu ya, komen dulu ya. Atau yang konsumsi kurkumet, katakan konsumsi kurkumet ya, atau ketik aja kurkumet. Terus kalau yang pernah konsumsi herbagin, ketik aja herbagin. Pernah konsumsi herbastamin, ketik herbastamin. Nah saya mau cek nih di antara 200-an lebih teman-teman yang menyimak ya, itu sudah habis banyak Bu Eni. Yang penting tidak makan botolnya Bu ya, kapsulnya saja yang diminum. Pernah. Oke
Bu Yeni ini selalu herbatus, makanya selalu nganu ini. Pak Endi, oke, luar biasa, Banjarnegara. Suami minum Rukumet, ada Bu Umi. Oke, terima kasih. Wah, ini ada Pak Joko Ali Priyatmoko SP, luar biasa, dari Sampit ya. Nah, ini ada Mas Rifki. Saya sakit kaki, minum herbatus malah pengen nganu. Wah, ini Bu Erna. Nah, yang belum tahu nganu bisa jadi Bu Erna ya, atau sama Bu Yeni. Ya, nah sekarang saya lanjut yang kedua, tips online ya. Nanti saya percepat ya biar waktu tanya jawabnya kita panjang. Nah, di yang pertama itu ada kenali produk. Jadi hampir sama offline dengan online. Nah, cuman perbedaannya kalau offline kita secara langsung, kalau online kita lewat dunia maya kan gitu. Nah, ketika teman-teman paham produk ini penting. Nah, besok insya Allah suatu saat kapan-kapan kita akan live di Facebook group Support Herbal Tama tentang produk talk ya, produk talk. Atau teman-teman itu perlu nggak sih paham tentang produk knowledge-nya? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas di sana ya. Teman-teman pantengin grup kita terus ya. Terus yang kedua, ciptakan website. Kalau mungkin teman-teman punya website silahkan pakai. Tapi kalau memang nggak punya, teman-teman bisa pakai akun sosmednya. Nanti kita akan bahas. Terus yang selanjutnya, pelajari tentang data penjualan. Misal contoh nih, lewat Google Trend Anda ketik wilayah Tegal ini pencari asam urat banyak nggak ya? Nah, itu bisa di searching, bisa dilihat. Oh, ternyata banyak. Nah, teman-teman buatlah branding di situ. Bikin YouTube-nya ya, bikin akun yang hubungannya tentang penjualan asam urat. Dari situ, ketika orang yang ada di Tegal misalnya ya, ketik jual obat asam urat, teman-teman lah yang ada di depan dan teman-teman lah yang akan muncul. Oke, terus yang selanjutnya itu ada aktifkan sosial media. Nanti saya akan bahas sosmed apa sih yang teman-teman perlu optimasi ya. Terus yang kelima ya, itu strategi email marketing misalnya. Nah, di email marketing itu teman-teman saya yakin kurang menguasai ya. Karena apa? Ya, teman-teman banyak yang emak-emak, makanya emak-emak itu harus perlahan-lahan ya, saking banyak yang gaptek. Nah, Pak boleh bagi nomor WA ya, nanti Bu kita share WA-nya, nomornya, sabar Bu ya, di sesi akhir ya. Nah, terus yang ketujuh, beriklan di channel media sosial, bisa Google Ads, bisa Facebook, bisa TikTok, ya bisa Instagram. Nah, tergantung teman-teman punya budget apa enggak. Nah, walaupun punya budget, kalau teman-teman tidak berani iklan juga tidak akan maksimal, makanya disesuaikan. Terus yang ke-8 ya, itu teknik pelanggan dengan cara promo. Misal beri herbatus bonusnya audioterapi misalnya, terus beli herbatus bonusnya pijat misalnya. Nah, kalau yang punya ahli pijat ya, itu bisa digunakan seperti itu ya. Jadi pijatnya 50.000 ditambah dengan ini jadi 200.000. Jadi 200.000 gratis pijat 1 jam misalnya. Nah, itu boleh teman-teman pakai ya untuk di sellingnya. Nah, yang ke-9, tingkat pelanggan dengan deskripsi produk yang menarik. Nah, nanti akan saya contohkan. Semoga teman-teman bisa melihat nih. Oke, mungkin gambar agak kurang kelihatan ya. Tapi tidak apa, yang penting nanti teman-teman paham ya. Di sini ada banyak sosmed ya. Di situ ada pertama ya, Pinterest, mungkin teman-teman juga paham. Terus Facebook, ada Twitter, ada Google Plus, ada TikTok, YouTube, Instagram, Blogspot, dan WA marketing. Ini belum saya cantumkan ya. Nanti kapan-kapan juga kita akan bahas tentang WA marketingnya. Nah, sosmed apa yang perlu teman-teman kuasai? Nah, di sini karena di sini banyak emak-emak ya. Itu yang paling utama, yang paling sedikit ya, paling mudah teman-teman pahami. Kita akan belajar tentang di Facebooknya ya. Kita optimasi di Facebook dulu, nanti untuk yang lain kapan-kapan ya. Nah, di Facebook yang teman-teman perlu pahami, yang perlu teman-teman harus lakukan, yaitu membangun yang namanya personal branding. Intinya teman-teman itu brandingnya tadi kan sudah dibahas tuh, di Facebook itu apa. Misal ini stokis NASA Tangerang misalnya. Nah, kalau teman-teman pengen tentang penjualan herbalnya, misal ini pusat herbal asam urat Tangerang misalnya, boleh ya, atau nama toko juga boleh misalnya.
Nah, jadi teman-teman disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Intinya di personal branding teman-teman itu akan kelihatan apa sih dia itu, kepribadiannya bagaimana, terus kemampuan Anda itu seperti apa, Anda itu apa, dilihat di Facebook. Nah, ini tidak detail ya, tapi teman-teman paling tidak memahami, karena kalau detail bisa 1 hari. Nah, intinya kalau teman-teman jualan di Facebook itu teman-teman harus paham yang namanya target market. Ya, yang pertama target market. Terus kalau teman-teman sudah punya target, baru teman-teman nanti perbaiki hubungan dengan target. Caranya gimana? Ya teman-teman nyari, misal di grup sehat alami misalnya. Nah, di situ saya yakin banyak orang-orang yang punya masalah penyakit, Facebook group misalnya. Teman-teman bisa gabung di sana, lalu teman-teman add ya satu-satu orang-orang yang dia aktif. Ya, karena kebanyakan database dari teman-teman itu banyak yang sudah mati ya, dalam artian tidak aktif. Makanya nanti coba teman-teman cek. Kalau teman-teman Anda 1000, paling yang aktif hanya 200, itu sudah bagus. Makanya teman-teman setiap hari itu usahakan hapus ya minimal itu 10, maksimal 30 ya kalau menghapus. Jadi dilihat satu-satu. Nah, caranya manual saja, karena kalau tool itu biasanya akun teman-teman akan kebanet ya. Terus langkah yang selanjutnya, kalau target sudah ya, teman-teman harus profil Facebooknya diperbaiki ya. Jangan sampai profil Facebook teman-teman itu ya misal di sawah misalnya, belum mandi misalnya, nah, itu juga mempengaruhi. Jadi usahakan teman-teman profil Facebooknya itu harus sebagus mungkin ya, pakai foto mungkin berkacamata, pakai dasi, kalau yang ibu-ibu ya pakai gamis, dandan yang cantik. Nah, di situ teman-teman membangun profil personal brandingnya. Nah, yang selanjutnya konten. Nah, konten nanti akan saya berikan contohnya, jadi kita lebih banyak ke praktek ya. Nah, misal contoh ini nih, ini teman-teman lihat di situ ada bagian dari personal branding. Nah, kalau teman-teman jual air batus misalnya, ya teman-teman fotolah, berposalah, ya, di-share di sosmednya, ya, di sosmednya, baik itu di Facebook, di WA Story, di Instagram, itu teman-teman sekali berposalah. Jangan sampai teman-teman tidak pernah berpose. Makanya kalau teman-teman belum pernah closing itu berarti pertanda teman-teman belum pernah berpose dengan air batus. Ya, sama mungkin dengan impian, teman-teman pengen punya apa, berfoto di situ, nanti lama-lama akan terkabulkan. Nah, teman-teman kalau pengen jualan herbatus, ya, selling herbatus biar naik, ya teman-teman berpose lah. Di situ ditulis, alhamdulillah penjualan herbatus saya 3 bulan ke depan 10 botol atau lebih banyak lagi. Nah, misalnya seperti itu contohnya. Dari situ kan sebuah branding ya ke alam semesta. Nah, tadi ilmunya sudah di-share sama Pak Nugi. Nah, ini ada yang tanya nih, Pak, cara mereka aktif gimana? Ya dilihat Bu, dilihat status dia yang terakhir. Nanti Anda buka profilnya, status dia kapan? Oh, ternyata Januari 2020, ya sudah, berarti dia nggak aktif sekarang. Lebih baik Ibu ganti dengan orang-orang yang dia aktif, ya. Nah, terus yang selanjutnya, nah ini ada contoh lagi. Nah, semoga kelihatan ya. Nah, walaupun agak buram, tapi teman-teman saya yakin lihat ya. Teman-teman, ini salah satu contoh gimana teman-teman menarik ya, membuat kepo seseorang. Nah, dengan cara Anda berpose dengan tampilan yang semenarik mungkin. Ya, tentunya yang sudah mandi dan yang cantik. Nah, dari situlah mereka akan kepo. Paling tidak ya, selain Anda terbranding, yang kedua, orang yang misal dia kepo dengan apa yang Anda pegang, pasti dia nanti akan bertanya. Ya, terus contoh lagi. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman pagi hari pengen posting tentang senyum itu membahagiakan, nah berposelah senyum, foto pakai produknya, kasih tulisan. Ya, nanti untuk cara ngeditnya banyak ya, bisa pakai Canva, bisa pakai PixArt, ya, dan lain-lain banyak. Terus yang selanjutnya nih, contoh lagi nih. Nah, ini contoh branding dari produk ya. Nah, semoga kelihatan teman-teman ya. Nanti kalau nggak kelihatan mungkin materinya bisa kami share ya. Nah, di situ ada gambar uang, ada gambar produk, dan di situ ada doa. Jadi selain kita menyelipkan doa,
ya. Selain kita membranding diri, orang yang baca seneng, nah orang juga akan fokus di produknya, ya. Terus yang selanjutnya, nah ini cara membuat sebuah selling teknik, ya, teknik selling di Facebook. Ya, jangan ada asam urat di antara kita. Di situ ada gambar cowok, cewek lalu ngasih herbatus. Pasti orang akan penasaran. Ya, biasanya kan ngasihnya bunga tuh. Oh, kenapa dikasih herbatus? Nah, pasti nanti teman-teman yang punya database banyak, di situ pasti akan banyak timbul sebuah komentar. Biasanya jangan ada dusta di antara kita loh, jeng misalnya. Nah, disitulah terjadi interaksi. Semakin banyak interaksi di Facebook, itu teman-teman akan semakin banyak membangun emosional. Nah, ini saya percepat ya, nanti kita banyak diskusi. Nah, terus, kalau kemarin ada PPKM ya, nah di situ pelan-pelan kamu milikku. Nah, PPKM misalnya, padahal PPKM kan hubungannya dengan ya tidak boleh keluar rumah. Nah, di situ ada tulisan pelan-pelan kamu milikmu. Orang ketika baca itu, ya selain dia baca itu, pasti dia akan melihat produknya. Nah, ini yang terakhir nih, yang menarik ini nih. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau malam Jumat saya selalu posting hubungannya dengan stamina, hubungannya dengan lemah syahwat. Nah, di situ teman-teman lihatlah. Di situ ada posting ya, bojoku semangat ya, bojoku semangatmu misalnya. Bojoku semangatku, bojoku semangatku. Nah, itu sebuah kata-kata yang sederhana, tapi itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Ya, makanya di Facebook itu teman-teman ya intinya di konten. Nah, sekarang kalau teman-teman bikin konten panjang, tulisan panjang, ya terus ada sebuah iklan, itu biasanya kebanyakan ditolak. Nah, tip dari saya, biar teman-teman personal brandingnya cepat naik di Facebook, itu perbanyaklah live. Ya, live mungkin bisa sehari 2 kali, pagi, malam misalnya, atau pagi siang. Nah, terus yang selanjutnya, teman-teman postinglah sebuah kata-kata yang bikin mereka kepo, bikin mereka tertarik untuk komen. Jadi semakin Anda komen banyak, Facebook Anda juga akan semakin ramai. Ya, jadi di online sebenarnya banyak, tapi hari ini kita hanya memberikan sebuah gambaran dulu ya, gambaran dulu tentang direct selling itu seperti itu, terus online-nya itu baru di Facebook. Nah, tekniknya sebenarnya banyak. Nah, kalau mungkin nanti teman-teman suatu saat ada seminar offline ya, nanti kita akan fasilitasi, kita akan bantu tentang tekniknya. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk materi ya. Jadi paling tidak membuka wawasan teman-teman, oh ternyata direct selling itu seperti ini loh yang mudah tentang herbal. Nah, kalau misalnya nanti ada yang bertanya misalnya nih, Pak kalau cowok gimana? Nah, kalau teman-teman ronda, nah misal bawa herbal nih. Nah, di situ herbal untuk stamina misalnya. Nah, ketika teman-teman ronda bawa ini, buka minum di hadapan teman-teman Anda ronda. Dari situlah pasti akan timbul kepo, pasti akan timbul pertanyaan. Nah, contoh misalnya, kamu minum ini bikin apa? Bikin gini loh. Nah, misalnya seperti ini, gini pasti akan timbul pertanyaan. Nah, kalau kamu belum bisa gini, berarti kamu belum bisa nganu misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu teman-teman apa yang bisa kami sampaikan, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan mungkin teman-teman boleh bertanya yang hubungannya dengan pengembangan diri boleh, tentang branding boleh, ya, dan juga tentang pertanyaan seputar penyakit juga boleh. Mungkin begitu Pak Nurul. Oke ya, terima kasih Pak Taufik. Ini ada pertanyaan ya yang hampir mirip atau terkait begitu ya, dari Bu Jasmine, Janita dan Ibu Ayum Minasa ya. Jadi katanya dengan samuran. Jadi ini Pak pertanyaannya, jika tangannya ditekuk itu sakit semua jari tangan atau gimana Pak? Terus sekalian hampir mirip ini, jari tangan dan kaki ngilu serta telapak kaki bagian kanan cocoknya konsumsi apa Pak? Usia 35 tahun. Oke, nah ini hubungannya dengan tadi ya, teknik menekuk tangan ya. Jadi dengan tangan ditekuk seperti ini ya, maka kelihatan ditekuk seperti ini, itu yang sakit di bagian ujung jarinya. Nah, di bagian ujung jari yang bagian sendi atau engselnya, bagian sini teman-teman mungkin bisa dilihat ya. Nah, kalau di situ sudah sakit, itu pertanda ya, pertanda bahwa Anda memiliki asam urat. Saya tidak bisa memastikan asam urat Anda berapa. Kalau batasan seorang wanita itu 6, kalau batasan seorang cowok itu 7.
Jadi kalau dicek biasanya sudah mendekati 6. Kalau sudah seperti ini sakit ya. Apalagi yang tidak bisa ditekuk, hanya seperti ini. Nah, itu pasti asam uratnya sudah tinggi. Jadi saya sering praktek di seminar, ketika teman-teman saya suruh seperti ini, ternyata nggak bisa nekuk. Setelah ditanya, ternyata asam uratnya 9. Ya, jadi ini ciri bagaimana kita biar tidak cek saja sudah mengetahui. Jadi kalau nanti teman-teman sudah seperti ini ditekuk nggak bisa, ya teman-teman segera konsumsi Herbatus. Nah, terus pertanyaan yang kedua tadi hampir mirip, ketika ada kesemutan dan juga kaki. Nah, ini bisa perpaduan 2 produk Bu. Jadi Herbatus 2x2, Herbagin 3x1. Jika ada mah setelah makan, jika tidak ada mah sebelum makan. Nah, perbanyak air putih, insya Allah Bu, dalam 1 minggu, kurang lebih 1 minggu lah, 7-15 hari itu akan perlahan-lahan mulai sembuh. Mungkin ada lagi. Oke, ini pertanyaan dari Bu Elia Amalia. Pak, kalau bikin FB lebih dari 1 gimana? Nah, ini perlu belajar Bu. FB kita itu bisa sampai puluhan kalau tahu caranya begitu ya. Ya, jadi kalau mau bikin FB lebih dari 1, memang paling tidak ada 2 nomor ya. Terus kalau memang mau cloning juga bisa nih, tapi memang rawan ya, apalagi sekarang memang agak lebih sulit daripada yang dulu. Kalau dulu bikin nama bebas, nah kalau sekarang dibatasi. Paling tidak ya secara sederhananya Ibu bisa pakai Facebook Lite sama Facebook yang utama. Jadi Facebook Lite untuk Facebook bayangan, yang utama itu di Facebook utama ya. Nah, ini perlu praktek sebenarnya Bu. Kalau saya bimbing lewat seperti ini, saya yakin banyak yang pusing nanti. Tidak hanya Ibu yang pusing, tapi yang lain ikut pusing. Jadi insya Allah nanti kalau kita ketemu offline, nanti insya Allah kita bantu Bu ya. Berdoa saja, Ibu bisa ketemu kami kan gitu. Mungkin ada lagi. Ya ini kita acak ya pertanyaannya ya. Oke, ada Bumi ya. Ini Pak, kalau darah tinggi baiknya minum apa? Kalau darah tinggi ya, jika memang ada dana ya 2 produk Bu, Herbatus sama Herbagin ya, kalau ada dana. Tapi kalau misal dananya Pak mampunya beli 1, nah itu silakan konsumsi Herbagin 3x2 kapsul sebelum makan ya, kalau ada mah setelah makan. Nah mungkin teman-teman bertanya, Pak ya, banyak yang bertanya ke saya, kalau konsumsi Herbagin itu kan bisa untuk menurunkan darah tinggi. Terus kalau punya kolesterol tapi darahnya rendah, tipsnya gimana? Nah ini yang perlu teman-teman catat, perlu teman-teman pahami. Nah saya sarankan ketika teman-teman konsumsi ya Herbagin sebelum makan misalnya, jika tidak ada mah ya, jadi punya kolesterol tapi darahnya rendah, boleh nggak konsumsi ini? Boleh ya, dosis 3x1 ya sebelum makan jika tidak ada mah, dan jika ada mah itu setelah makan. Caranya bagaimana? Sebelum teman-teman konsumsi Herbagin, teman-teman ambillah sak julit ya, bahasanya apa ya, sak julit. Nah jadi dengan jari lalu Anda tempelkan di garam, lalu Anda telan ya, atau diemut di lidah. Nah ini mencegah kalau konsumsi herbal ya punya tensi rendah, konsumsilah garam dulu, tapi sedikit saja ya, jangan 1 kilo, nanti nggak jadi minum herbal kan begitu. Nah mungkin ada lagi. Ada Bu Amelia ya. Saya punya alergi dingin Pak, kalau dingin kaki gatal. Nah, konsumsi Glucomed, nah sudah 2 botol, bisa dilanjutkan Pak? Oke bisa Bu, jadi silakan dilanjutkan. Nah saran saya kalau Ibu alergi dingin itu tambahan Bu, pakai Herbagin Bu, karena disitu ada bawang ya. Jadi kalau dari testimoni dia konsumsi Glucomed sama Herbagin, itu alergi dinginnya alhamdulillah membaik ya. Jadi dosisnya bisa 3x1 semua Bu. Ini dari Bu Indang tadi sudah belum ya, saya sudah minum Herbatus dan Depro ya, batuknya sudah berkurang. Pertanyaannya kenapa masih dingin tangan dan kaki? Maka saya pakai jaket dan mandi air hangat. Mungkin ada solusi tambahan Pak? Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan. Jadi silakan bisa ditambah Herbagin Bu ya, karena hubungannya dengan alergi dingin itu hubungannya dengan bisa daya tahan tubuhnya menurun. Jadi kandungan bawang putih ya, pegagan itu bisa ya membantu untuk
menaikkan imunitas tubuhnya. Jadi kalau memang, jadi ada dua alternatif Bu. Kalau memang ibu punya mah, itu bisa pakai Herbatus juga, karena di sini juga ada kandungan pegagan dan meniran. Tapi kalau tidak punya mah, ibu boleh pakai Herbagin. Ya bisa dipilih Bu, mana yang ibu nyaman. Nyaman itu maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya ibu punya mah, ya, terus punya alergi dingin misalnya, nah dipadukan tadi kurkumin, depro sama Herbatus, ya. Nah kalau ibu tidak punya mah, tapi ternyata saya punya asam urat juga Pak, nah pilihlah yang Herbatus. Jadi untuk resep itu sebenarnya teman-teman fleksibel ya, tergantung tubuhnya itu merasakan apa. Nah jadi kata kuncinya ya teman-teman paling tidak selain konsumsi herbal, teman-teman harus tanamkan dulu tentang keyakinannya bahwa saya minum ini sehat, saya minum ini akan sejahtera, misalnya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, dengan minum kurkumin apakah bisa menghilangkan kista dan miom atau didampingi minum apa? Ya, jadi kalau kita bagi pengalaman ya tentang kista itu memang ya dikatakan mudah, bisa mudah, dikatakan sulit juga bisa. Tergantung kondisi seseorang. Jadi hubungannya dengan tumor kayak kista. Nah, ini hubungannya dengan pertama, teman-teman harus mampu untuk mengontrol diri yang hubungannya dengan stres. Ya, pertama itu kata kunci. Terus yang kedua, konsumsi herbalnya itu teman-teman harus rutin. Ya, misal teman-teman kalau punya kemampuan ya minimal ada Herbagin, terus kurkumin, ya bisa teman-teman padukan dengan depro juga bisa. Nah di situ teman-teman konsumsinya harus rutin. Jadi jangan hari ini konsumsi, besok tidak konsumsi, dan sehari harus 3 kali. Jadi jangan hanya 1 kali. Kadang teman-teman, Pak saya nggak telaten Pak. Nah di saat teman-teman sudah mulai pengobatan ya istilahnya, itu teman-teman harus rutin, harus continue. Jadi 3 kali 1 sehari. Terus tip yang selanjutnya, jadi selain untuk manajemen stresnya dijaga, ya konsumsi herbal. Nah terus yang ketiga, konsumsilah tomat Bu. Tomat sehari 2 kali. Ya pagi sama sore, karena di situ juga ada antioksidan tinggi yang insya Allah akan membantu juga untuk mengecilkan kistanya. Nanti perlahan-lahan akan mengecil Bu. Ya, karena setiap orang, terutama setiap wanita ya, mohon maaf, setiap wanita itu sangat mudah untuk terkena kista. Karena apa? Setiap wanita itu sudah punya kista ya, di dalam rahimnya sudah punya kista. Nah, besarnya seberapa? Ya sekancing baju kecil. Nah ini bisa tumbuh, bisa tidak tumbuh, itu karena pengaruh dari ya tadi manajemen stres, faktor pola makan, dan yang paling utama itu keturunan. Jadi kalau sudah mbah-mbahnya dulu atau leknya Pak D-nya, budenya itu pernah kena kista, berarti Anda itu ada kemungkinan untuk kena. Dan itu tergantung Anda mau jaga pola makan tidak. Kalau tidak mau jaga pola makan, ya pasti suatu saat juga akan kena. Jadi kista itu hampir keturunan ya. Kalau selama ini saya survei, kebanyakan mereka itu adalah keturunan. Mungkin begitu Bu. Oke, tadi ada yang tanya apakah Herbastamin boleh diminum perempuan? Boleh ya Bu, cuma nggak usah banyak-banyak. Jadi sehari mungkin 1-2 kapsul saja. Karena memang itu lebih fokus ke laki-laki ya, hormon pria begitu ya. Tapi untuk sekedar menghilangkan rasa capek boleh ya. Terus ini Bu Aminatul, mungkin pertanyaan sudah sering kali dijawab ya kalau sudah menyimak ya. Jadi kenapa setiap saya menjual bagus untuk konsumen asam urat, konsumen makin tambah sakit ya. Dan ini sudah sering kali pertanyaan seperti ini ya, sering kali dijawab di setiap live, mungkin ada ya Pak Topeng ya. Ya. Jadi intinya Bu, jadi ketika seseorang ya dia punya asam urat, nah ketika dia konsumsi Herbatus, ketika dia asam uratnya sudah parah, itu biasanya agak kena detox healing krisis. Jadi penyesuaian tubuh dengan cara dikeluarkan racun di dalam tubuhnya, jadi di detox Bu. Jadi ini hal yang wajar, dan ketika asam uratnya tinggi, justru detoxnya makin terasa. Dan ibu bisa menganalisa, kalau ibu tidak sakit apa-apa, konsumsi Herbatus misalnya, ya juga tidak akan bereaksi kepada ibu. Misalnya sakit sekali tidak, tapi ketika dia sudah punya keluhan asam urat, ya pasti akan terjadi reaksi. Dan tentunya setiap orang juga akan beda-beda. Ada yang reaksinya bisa jadi bengkak, ada juga yang reaksinya tidak bengkak tapi agak nyelinu. Nah saran saya tetap dilanjut konsumsinya.
Jadi jangan dihentikan Bu, karena organ tubuh terutama di bagian ginjal ini sedang diperbaiki. Oke, saya bantu jawab untuk Bu Jessica. Untuk laki-laki kalau punya lambung ya konsumsinya ya kurkumet Bu ya. Jadi setelah makan nggak apa-apa. Kurkumet itu bukan hanya untuk wanita ya, karena itu untuk laki-laki juga itu semua bisa untuk pengobatan kista, tumor, gangguan pencernaan mah gitu. Terus ini Pak Topik ada dari Bu Eli. Ini habis operasi kaki sebelah kiri rasanya kadang nyeri dan gatel. Sebaiknya ditambah apa ya dari produk NASA? Posisi belum bisa jalan, hanya di kasur. Wah, ini operasi apa ini ya? Operasi kaki itu Ibu patah tulang ya atau apa Bu? Mungkin bisa dibantu jawab dulu Bu. Nanti biar kita lebih tepat ya resepnya ya. Ya untuk Bu Eli ya, untuk Bu Eli Sunaria. Jadi biar tepat, apakah Ibu itu operasi kaki itu maksudnya patah tulang atau ada kista atau ada lipoma atau apa, coba dibantu Bu, dibantu untuk keterangannya. Nah, jadi teman-teman saya ada tambahan sedikit nih tentang hubungannya selling tadi ya. Jadi kenapa sih teman-teman harus tawarkan 2, minimal 2? Jadi paling tidak ketika nanti kita sudah mulai akhir sesi closing itu teman-teman bisa membeli salah satu, dalam artian menyarankan salah satu. Nah makanya kebanyakan di resep-resep kami itu selalu ada herbatus, herbagin, ada herbagin sama kurkumet, ada herbastamin dengan herbagin. Itu tujuannya kalau toh memang dia tidak mampu atau belum ya, atau belum mampu beli 2 ya, teman-teman cukup sarankan salah satu. Jadi untuk timbul terjadi sebuah closing itu ada yang namanya alternatifnya ya. Terus mungkin ada lagi yang bertanya. Nah ini saya acak ya, nanti insya Allah kita akan coba urutkan dari atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti insya Allah akan saya ketik ya, insya Allah akan saya ketik secara langsung di grup Facebook Kecantikan dan Kesehatan NASA ini. Oh, patah tulang. Oke Bu, kalau patah tulang ya saya sarankan Ibu konsumsi herbatus 3x1 sama Chelsea Bu. Chelsea-nya 1x1 ya untuk Bu Eli Sunaria. Jadi kalau patah tulang ya alhamdulillah saya ada testimoni. Kalau Ibu nanti kurang yakin boleh Bu silakan Japri ya, Japri atau Ibu kalau di grup WA Sobat Herbal Tama ya, nanti Ibu bisa tanya di sana, nanti akan kita respon ya. Enggak berani ya, minum herbatus takut nganu. Wah ini Bu Dwi. Enggak apa-apa Bu, kalau memang Ibu enggak ada permasalahan tentang nganunya ya. Jadi herbal ini berfungsi sesuai dengan organ tubuhnya, jadi jangan khawatir. Ya, kalau memang tidak bermasalah dengan nyanunya, itu juga tidak akan langsung bereaksi ke sana Bu. Nah, karena kemarin ada ya yang dia minum itu katanya pengennya minta terus sama suami ya. Saya bilang suaminya ada nggak Bu? Ada ya nggak apa-apa, bersyukur kalau ada. Nah repotnya itu kalau suaminya nggak ada, ini agak repot. Tapi teman-teman jangan khawatir ya. Jadi reaksinya itu tidak akan apa ya istilahnya overload, tidak ya. Jadi tetap normal ya. Karena apa? Intinya bagi teman-teman yang mungkin gairahnya turun, terutama emak-emak, itu karena pertama stres, yang kedua itu terlalu sibuk ya. Karena mama itu dari pagi sampai malam sibuk, makanya biasanya gairah turun, itu hormonnya kacau. Nah kenapa dengan herbatus? Nah mungkin Anda bertanya banyaknya. Nah ternyata di kandungan pegagan ya itu mampu untuk menaikkan gairah juga ya. Nanti teman-teman bisa searching atau kalau enggak nanti saya share tentang penelitiannya ya. Jadi ya intinya teman-teman pakailah dulu. Kalau emang teman-teman bermasalah dengan hubungannya gairah teman-teman konsumsi dulu, reaksinya seperti apa ya. Karena pada intinya kita mampu closing itu kita tahu tentang produknya, kita paham. Nah setelah kita paham, kita bercerita di Facebook lewat storytelling misalnya. Nah insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bagikan ilmunya. Gimana sih biar kita menulis atau kita live biar menarik orang banyak. Jadi teman-teman tunggu saja, sabar ya. Insya Allah pelan-pelan kita bagi ilmunya perlahan-lahan. Yang penting sedikit tapi teman-teman paham. Mungkin begitu sampai jam berapa nih? Jam
Nah, ini sudah mulai detik-detik akhir ya teman-teman. Oke, saya jawab satu lagi pertanyaan. Ini ada dua jejak. Pak, konsumen saya sudah menopause, sebaiknya konsumsi apa biar nyaman hubungannya? Saya sarankan Herbatus sama Kurkumet, Bu. Jadi dosisnya 3x1. Mungkin begitu Pak Nugroho. Mungkin ada tambahan di sesi-sesi akhir closing, monggo. Oke, terima kasih Pak Topik, juga terima kasih atas atensi ya dari teman-teman semua. Banyak pertanyaan, mohon maaf seandainya belum semua terjawab ya, karena waktunya juga terbatas. Ini juga sudah jam 11:10, jadi sesi ini akan kita akhiri. Jadi pesan saya ya, mari kita belajar terus, upgrade ilmu, upgrade vibrasi begitu ya, dan jangan lupa ya melalui branding ya, branding diri, branding produk gitu ya. Itu insya Allah akan membantu selling kita. Makanya kita gabungkan antara branding dan selling. Itu sebenarnya dua yang tidak bisa dilepaskan ya. Jadi minimal kalau teman-teman itu belum branding produk ya branding dirilah begitu. Nah, sekalian bersama-sama branding diri plus produknya. Dengan cara apa? Tadi sudah kita sampaikan. Kita foto-foto dengan produknya di lokasi mana, kita komen di situ. Nah, banyak caranya sebenarnya branding kita untuk semakin dikenal. Ya ujung-ujungnya nanti membantu selling ya, sellingnya semakin meningkat ya. Oke, saya doakan teman-teman semakin ya makmur, semakin sejahtera dan semakin besar omsetnya, ordernya ya. Terima kasih atas waktu dan atensi perhatian teman-teman semua. Salam sehat dan sejahtera dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.